Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah dongeng series yang berjudul A Record of a Mortal's Journey to Immortality. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur series dari dongha ini. Awal dari film dimulai di sebuah pulau kecil yang mana ada seorang pria yang datang yang bernama Han Li bersama monyetnya. Ia mengatakan perburuan dimulai. Han Li pun meneteskan sebuah cairan dari guci yang mana aroma dari bunga itu menyebar. Ia juga mengeluarkan kekuatannya di sekitar pulau itu. Aroma tadi pun sepertinya untuk memancing sebuah monster mendekati pulau itu. Di saat monster itu sudah masuk ke dalam pulau, kekuatan yang tadi Han Li lepaskan ternyata ada sebuah dinding penghalang yang membuat monster itu tidak bisa pergi dari sana. Pertarungan antara mereka berdua pun terjadi. Di saat Han sudah memotong tangan monster itu, ternyata ia memiliki kekuatan untuk menumbuhkan kembali tangannya. Di saat Han sudah terdesak, untung saja ia berhasil mengecohnya dan berhasil mengalahkan monster itu. Di saat monster itu telah dihabisi, ia mengeluarkan bola yang berwarna hijau. Pada malam harinya, saat Han memandangi bulan, ia mengingat masa lalunya. Kita pun dibawa ke 200 tahun yang lalu. Di sana, Han Li muda mendengarkan pembicaraan orang tuanya, yang mana desa mereka baru saja diserang oleh geng yang bernama Serigala Liar. Orang tuanya yang hanyalah seorang petani tidak bisa melakukan apa-apa. Ibunya mengatakan bahwa gerbang Xiuan sedang merekrut para murid. Ayahnya pun mencoba untuk mengusulkan Han Li pergi ke sana, yang mana jika ia berhasil lulus dari sana, akan berdampak bagi keluarga dan desanya. Namun ibunya menolak karena tidak mau keluarganya berpisah. Han yang mendengar pembicaraan itu mengatakan dia akan pergi ke sana. Keesokan harinya, Han Li pun berpisah dengan orang tuanya dan adik perempuannya. Ketika Han Li pergi, adiknya itu memberikan sebuah gelang perpisahan. Di dalam kereta itu, ternyata ada dua orang pria yang bernama Jiang Ti dan Li Feiyu. Ternyata mereka itu juga berniat untuk masuk ke gerbang Xiuan. Han Li pun memperkenalkan dirinya dan perjalanan pun dimulai. Ketika kereta berhenti, ternyata ada seorang lagi yang ikut bernama Huyan. Di sini, karakter Huyan ada seorang pria kaya yang sombong. Dia mengejek mereka layaknya seorang pengemis. Mendengar hal itu, Li pun kesal dan mencoba menyerangnya. Namun ia tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Melihat hal itu, Jiang dan Han mencoba untuk menghentikannya. Tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di gerbang Xiuan. Kita pun diperlihatkan banyak orang yang ingin masuk ke perguruan itu. Salah satu guru yang bernama Tetua Ma mengatakan untuk bisa menjadi murid di sana, mereka harus melewati rintangan dan menaiki puncak gunung tertinggi. Namun ujian ini tidaklah mudah, karena jarak yang jauh dan terlebih lagi banyaknya orang yang curang. Bahkan ketika Li sedang menaiki tebing, ada salah satu orang yang menyerangnya. Untung saja Han Li masih bisa selamat. Tidak lama kemudian, Han Li pun berhasil menaiki tebing itu disusul Jiang. Di sana ia melihat Li yang berhenti. Ternyata ketika ia ingin menaiki tebing itu, ada beberapa orang yang melemparinya batu. Han Li pun memiliki ide untuk menaiki sebuah tebing bersama Jiang melalui tebing yang berdekatan. Ketika mereka sudah berhasil menaiki puncak, orang yang bernama Gu Shankao mengatakan ujian sudah selesai, yang mana Han dan Jiang gagal dalam ujian tersebut. Huyan yang adalah orang yang sombong tadi pun berhasil menyelesaikan ujian dengan 8 orang lainnya. Di saat mereka berdua sudah pasrah, ada seorang kakek yang bernama Dr. Mo. Ia memanggil mereka berdua karena ia salut dengan perjuangan mereka berdua yang tidak patah semangat. Ia pun membawa mereka berdua ke tempatnya yang bernama Lembah Dewa. Di sana tempat yang indah dan sangat cocok untuk berlatih kultivasi. Ternyata Dr. Mo ini mengangkat mereka berdua sebagai muridnya. Ia pun melatih dan melajari mereka meracik pil obat dari tumbuhan yang mereka tanam. Karena Han yang berbakat dalam merawat tanaman, Dr. Mo pun memintanya untuk merawat kebunnya. Di sana persahabatan Jiang dan Han semakin erat. Bahkan ketika ia sakit, Jiang ada untuk merawatnya. Di tempat itu juga orang-orang yang terluka selalu datang ke sana. Mereka pun membantu Dr. Mo dalam menangani mereka.
Namun di sini penyakit dari Dr. Mo kembali muncul. Ia pun meminta mereka untuk mencarikannya jamur Lingji. Nah, ketika mereka berdua sedang mengambil jamur itu, anggota dari geng serigala liar datang ke tempat itu. Salah satu anggota yang bernama Jiabo langsung menyerang Han. Tidak lama kemudian, ada Li yang datang menyelamatkan mereka dan menghajar para geng serigala hingga mereka pergi. Ternyata Li ini sudah lulus ujian ke perguruan gerbang Xiuan. Han mencurigai Li sedang kesakitan. Namun di sini Li langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Benar saja, di perjalanan itu Li jatuh pingsan. Untung saja Han yang merasa janggal berbalik menemui Li. Han yang melihat Li sudah terjatuh mencoba untuk merawatnya. Ketika Han mencium bau guci yang dibawa oleh Li, ternyata itu adalah pil sumsum yang bisa meningkatkan kecepatan dan kekuatan. Namun efek sampingnya adalah masa hidup dari pemakainya akan berkurang. Pantas saja ketika ia berbicara dengan Han dan Jiang, mereka terkejut dengan perkembangan Li yang sangat cepat. Bahkan ketika ujian masuk, ia berhasil di posisi kedua. Di sini, Li mencoba untuk menghabisinya agar ia tidak bisa membocorkan hal itu. Han pun mengatakan dia akan menjaga rahasianya dan membantunya untuk menghilangkan rasa sakit itu. Shin pun berpindah ke tempat geng serigala liar, yang mana Jiabo melaporkan ke bosnya yang bernama Jia Hong yang adalah pamannya sendiri. Di sini Jiabo mengatakan hal yang berbeda dengan yang dialaminya. Bosnya yang tahu Jiabo berbohong dan terlebih lagi ia memasuki lembah dewa tanpa izinnya membuatnya marah. Di sini muncullah seorang pria kecil yang mengatakan itu tidak mengganggu rencana mereka dan membuat Ji Hayoung tersenyum. Shin pun kembali ke tempat gurunya. Di sana, ia mengecek hasil latihan dari mereka berdua selama setahun. Ia yang melihat energi dalam tubuh Han merasa senang dengan perkembangannya. Berbanding terbalik dari Jiang yang tidak berkembang sama sekali. Dr. Mo pun memberikannya latihan khusus kepada Jiang, yang adalah latihan armor gajah. Hari demi hari pun berlalu dan 3 bulan kemudian gurunya ini pergi untuk mencari bahan-bahan obat. Dan ia mengatakan selama ia pergi, mereka harus berlatih keras. Karena Han mengobati Li, ia pun jadi sering berkunjung ke tempat mereka. Di saat ia sedang berlatih bersama Jiang, ia bingung kenapa Dr. Mo tidak mengajarkan mereka bela diri. Ketika mereka sedang bersantai, mereka saling berbicara mengenai kehidupan mereka masing-masing. Han berbicara walaupun ia senang berada di sini, namun ia merindukan keluarganya, terlebih lagi adik perempuannya. Han menanyai apa Jiang merindukan adik-adiknya. Di sini ia mengatakan adiknya itu sangat jahat kepadanya dan hanya menyakiti dirinya. Bahkan sebelah matanya hampir buta. Dan sejak saat itu ia merasa tidak memiliki keluarga, hingga mereka berdua muncul dan menjadi keluarganya. Pada malam harinya, Han bermimpi tentang sebuah guci yang bercahaya. Ia pun terbangun dari tidurnya. Nah, ketika ia ingin menutup jendelanya, dia melihat ada sebuah cahaya di dalam hutan. Ia pun pergi ke sana dan mendapati ada sebuah guci yang bercahaya di dalam pohon. Karena penasaran dengan isi guci itu, ia pun berusaha untuk membukanya. Namun, ia selalu gagal. Tiba-tiba, hujan pun datang. Ia pun segera kembali untuk memberitahu Jiang mengenai guci itu. Namun, di sana Jiang sudah tidak ada. Ia pun berusaha untuk mencarinya. Di sisi lain, ternyata Jiang ini sedang bersama seseorang. Di saat Han terus mencari Jiang, ia mendapati ada sebuah mutiara dan bercak darah di tempat itu. 1 bulan pun berlalu, gurunya akhirnya datang. Han pun menjelaskan Jiang telah menghilang. Namun gurunya ini mengatakan Jiang telah pulang karena merindukan keluarganya. Jika kita flashback sedikit, Jiang mengatakan bahwa ia tidak merindukan keluarganya sama sekali. Han pun mulai curiga kepada gurunya. Gurunya pun memperkenalkan seorang yang bernama Tino, yang mana dia akan menjaga mereka. Ketika Dr. Mo memeriksa energinya, Han melihat mutiara yang ia temukan sama dengan yang berada di tangan gurunya. Dr. Mo pun sedikit kesal karena tidak ada kemajuan dari Han. Ia pun meminta Han untuk menebak usianya, yang ternyata usia dari Dr. Mo ini barulah 37 tahun, berbanding terbalik dari tampangnya yang seperti usia 70 tahun. Ia pun mulai bercerita tentang masa lalunya. Ternyata nama sebenarnya adalah Mujuren. Dulu dia dijuluki sebagai tangan hantu. Mereka yang menentangnya akan dihabisinya. Nah, tanpa ia duga, para musuhnya itu bekerja sama untuk menghabisinya. Untung saja dengan pengetahuan medisnya, ia bisa menghentikan racun itu. Namun, efek samping dari racun itu membuat penampilannya menjadi tua. Untuk bisa sembuh, ia harus bisa menemukan seseorang yang bisa menggunakan Jiang Chunggong untuk menyembuhkannya. Ia sudah mencari beberapa orang, namun tidak ada yang bisa. Hingga pada akhirnya, ia menemukan Han.
Namun Dr. Mo ini kecewa karena Han sudah 3 tahun berlatih. Namun ia masih belum mencapai level 4. Dia pun mengatakan umurnya tinggal 1 tahun lagi. Dr. Mo pun memberikannya secara paksa racun yang sama dengan dirinya kepada Han, yang membuat Han masa hidupnya tinggal 1 tahun saja. Mau tidak mau, Han harus meracik obat untuk mereka berdua. Walaupun sempat marah, Han tidak punya pilihan lain untuk meracik obat dan berlatih supaya Jang Chun-gongnya meningkat. Di saat ia merasa kebingungan, Lee datang dan menanyai keberadaan Jang. Han pun mengatakan bahwa ia sudah pulang ke rumahnya, karena ia tidak mau Lee mendapatkan masalah lagi. Han meminta Lee untuk melatih dirinya seni bela diri. Ia sempat menolak permintaan itu karena sangat sulit. Namun karena melihat Han yang gelisah, ia memutuskan untuk membantunya. Pada malam harinya, Han kembali melihat gucinya kembali bersinar. Nah, pada kali ini guci itu bisa dibuka. Karena masih tidak tahu apa isi guci itu, Han pun mencobanya kepada tanaman. Namun tidak ada efek apapun. Nah, pada pagi harinya, ia terkejut tanaman tadi tumbuh dengan sangat cepat. Cairan dari guci tadi dituangkannya ke dalam air yang mana ia membuat sebuah kebun herbal di dalam hutan. Ia pun terus memakan obat yang ia buat dan berlatih seni bela diri yang diberikan oleh Lee. Hingga pada akhirnya Jang Chun-gongnya tahap keempat terbuka. Di sekitar tempat ia berlatih, mendengar Jiabo berbicara kepada Wuyan, yang ternyata dia adalah mata-mata dari serigala liar. Ia pun segera mengirimkan informasi itu kepada Lee. Di sini kita diperlihatkan ada rombongan yang sedang menjaga persediaan untuk perguruan. Di tengah perjalanan, mereka diawasi oleh geng serigala liar yang mana kita tahu di episode sebelumnya, Wuyan adalah mata-mata dari geng serigala liar. Mereka yang telah memantau para rombongan langsung melakukan aksinya. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Namun di sini jumlah dari anggota serigala lebih banyak dari mereka. Ketika salah satu dari geng itu ingin melihat isi dari kereta, ia pun langsung dihajar oleh Lee yang bersembunyi di dalam bersama teman-temannya. Pertarungan yang tadi timpang sebelah mulai seimbang. Bahkan mereka berhasil berbalik unggul. Han yang melihat para pemanah mengincar Lee langsung menghabisi mereka. Geng serigala pun dikalahkan dan beberapa orang pun ditangkap. Namun di sini Jiabo dan beberapa anggota lainnya berhasil melarikan diri. Lee pun berterima kasih atas informasi yang diberikan Han dan memujinya karena perkembangan Han sangatlah cepat. 6 bulan pun berlalu. Han di sini terus berlatih. Bahkan Jang Chun-gongnya berhasil naik ke tahap 6. Ia pun juga berhasil menguasai langkah kilat. Han juga membuat senjata yang cocok untuk dirinya, seperti bom asap, racun, dan serangan teknik pedang Giant, yang mana itu adalah rencananya untuk mengalahkan Dr. Mo. Ia merasa yakin hilangnya Jang ini ada kaitannya dengan Dr. Mo. Sebelum fajar, ia pun bertemu dengan Dr. Mo. Di sini ia mengatakan bahwa sudah mencapai ke tahap 4 dan meminta penawarnya kepada Dr. Mo. Tanpa ragu, Han pun meminum penawar itu. Dr. Mo pun kembali memeriksa Han. Nah, tiba-tiba saja Dr. Mo ini menyerangnya. Han yang telah menduga hal itu terjadi membawa senjatanya dan mulai menghajarnya. Pertarungan antara murid dan guru pun terjadi. Namun di sini ia masih belum bisa mengalahkan Dr. Mo. Bahkan sekalipun ia menggunakan langkah kilatnya, malahan Han lah yang terkena jurus tangan hantu milik Dr. Mo. Di saat Dr. Mo lengah, Han mengecohnya dan menyerangnya dengan pedang yang telah ia oleskan dengan racun. Han yang merasa sudah menang menanyakan keberadaan dari Jang. Namun Dr. Mo hanya tertawa. Dan tiba-tiba saja ada Tinu yang datang dan menghajarnya, sehingga Han pun tidak sadarkan diri. Di saat ia sudah bangun, ternyata mereka membawa Han ke suatu tempat. Dr. Mo pun membuka kotak senjatanya. Ia mengarahkan pisaunya kepada Han, namun ia malah menusuk dirinya sendiri. Yang ternyata senjata itu ada teknik untuk melakukan penukaran jiwa. Dr. Mo pun mulai melakukan ritualnya dan mulai memindahkan jiwanya ke tubuh Han. Han pun kembali pingsan dan terbangun di alam bawah sadarnya. Di sana, Dr. Mo sedang melakukan perebutan raga bersama Han.
Namun Dr. Mo terkejut ternyata Han sudah mencapai tingkat 6 yang membuat dirinya tidak bisa merebut jiwanya. Han pun kembali sadar dan melihat Dr. Mo sudah tidak bernyawa lagi. Tetapi di sini Han masih terluka akibat serangan dari Dr. Mo, yang ternyata jurus itu beracun. Ia pun bergegas mencari penawar dari serangan Dr. Mo. Namun ia tidak menemukan penawarnya dan malah menemukan sebuah gulungan, lonceng besi, dan sebuah buku Jang Chunggong, yang adalah buku rahasia milik keluarga Xian. Ketika ia ingin meninggalkan tempat itu, Tinu langsung menghajarnya. Di saat terdesak, lonceng yang Han bawa terjatuh dan seketika Tinu itu tidak bergerak ketika mendengar lonceng itu. Ternyata itu ada sebuah lonceng jiwa. Pantas saja ketika Han berbicara kepada Tinu, dia tidak merespon. Han pun ingin melihat wajah asli dari Tinu karena terus memakai topeng, yang ternyata itu adalah Jang. Namun di sini ia tidak bicara maupun bergerak. Han pun teringat dengan gulungan yang ia temukan dan membacanya, yang ternyata itu adalah cara untuk menjadikan seseorang sebagai boneka tanpa jiwa. Han pun membuat perjanjian dengan Jang melalui darahnya. Ia juga mengganti namanya menjadi Qiu Hunba. Di saat itu juga Han melihat pesan yang ditinggalkan oleh gurunya, yang mana ia memberitahu bahwa penawar dari jurusnya itu berada di istrinya. Ia pun meminta Han untuk menemui istrinya ke Mopu di kota Jiayun dan memberikan surat itu kepadanya. Dr. Mo juga percaya bahwa Han tidak menyakiti istrinya dan putrinya. Ia juga meminta Han untuk berpetualang karena dunia ini sangat luas dan begitu indah. Ternyata Dr. Mo ini sudah lama merencanakan untuk menghancurkan jiwanya agar ia dapat terlahir kembali. Tapi rencana itu gagal dan membuat Han masuk ke dalam dunia kultivasi. Ia juga menjelaskan berkat dari cairan yang ia temukan mempercepat tingkat kultivasinya, karena cairan itu mempercepat pertumbuhan bahan tanaman herbalnya. Walaupun Dr. Mo berusaha untuk menghabisnya, di sini Li masih menghormatinya, karena tanpa dirinya ia bukanlah siapa-siapa. Hari demi hari ia habiskan di ruangan Dr. Mo, karena ia terus mencari penawar racun untuk jurusnya itu. Namun ia selalu gagal. Dan sejak meninggalnya Dr. Mo, ialah yang merawat orang-orang yang terluka. Karena beberapa hari ini serangan dari geng serigala liar semakin brutal. Di sisi lain, yakni di kota Jiayun, anak perempuan Dr. Mo yang bernama Mu Chaeyon menangis karena tidak ada kabar dari ayahnya. Apalagi dia ini dijodohkan oleh orang yang ia tidak kenal. Sin pun kembali ke Han. Musim demi musim pun berlalu. Di sini Han semakin kuat, bahkan ia berhasil naik ke tahap ke-8. Yang mana ia bisa mengendalikan benda-benda yang ia mau. Dan ia juga berhasil menguasai kekuatan api. Namun semakin ia tahu apa itu seorang kultivator, ia jadi semakin tahu kejamnya dunia ini. Apalagi sebagai seorang praktisi, manusia hanyalah seorang benalu. Di malam itu juga ia mendengar ada sesuatu yang terjadi di gerbang Xiuan. Karena merasa khawatir dengan Li, ia pun memutuskan pergi ke sana. Di perjalanan, ia melihat salah satu murid yang bernama Chanti terluka. Ia mengatakan dirinya diserang oleh geng serigala liar di saat pos penjaga sedang lengah. Ketika Han ingin memberikannya obat, Chanti sudah tidak bisa ditolong lagi. Di sisi lain, Li sedang berhadapan dengan para geng serigala. Namun ia tidak bisa berbuat terlalu banyak dan pos itu berhasil direbut. Kembali ke Han, di sini ia bersama Qiu berhasil mengalahkan beberapa anggota geng serigala. Sedangkan di puncak fajar terjadi peperangan hebat antara geng serigala bersama pemimpinnya, dan para murid diketuai oleh Tetua Ma. Yang mana di sini mereka harus mundur karena kalah jumlah, dan terlebih lagi adanya pemanah. Mereka pun berhasil memasuki gerbang Xiuan. Sin pun berpindah kepada Li, yang mana ia yang sedang terkepung harus mengalahkan banyaknya orang dari geng serigala. Untung saja di saat ia terdesak itu ada Han yang datang dan menyelamatkannya. Mereka berdua pun segera pergi ke perguruan. Di sisi lain, peperangan masih terjadi, namun sempat terhenti ketika tempat itu mengalami gempa kecil, yang mana itu adalah perintah dari Ketua Gu. Ternyata puncak fajar itu di dalamnya ada sebuah fondasi yang dibangun oleh leluhurnya. Mereka hanya tinggal menggerakkan tuasnya saja untuk menghancurkan tempat itu.
Namun Ji Chaeyoung tidak percaya dengan perkataan itu. Ketua Gu kembali meminta untuk menggerakkan tempat itu dan membuat mereka ketakutan. Karena sama-sama di jalan buntu, Ketua Gu pun menyarankan untuk membuat pertarungan hidup dan mati. Tidak lama kemudian, Han dan Lee pun muncul. Kedua pimpinan pun sudah menandatangani perjanjian itu. Mereka pun mengirimkan perwakilan masing-masing. Di sisi geng serigala menunjuk pria kecil yang telah kita lihat sebelumnya. Sedangkan gerbang Xiuan menunjuk Paman Gushi yang adalah seorang ahli bela diri. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Mereka semua terkejut ketika pria kecil itu mengeluarkan kekuatan aslinya, yang adalah seorang kultivator. Di sini Paman Gu tidak bisa menyerangnya sama sekali. Han pun melihat kekuatan pria kecil itu, yang ternyata masih di tahap ketiga, jauh di bawah Han yang telah mencapai tahap ke-8. Di sini Paman Gu kesusahan melawannya, dan apalagi pria kecil itu mengeluarkan jimat terbangnya yang bisa ia kendalikan semaunya. Paman Gu yang hanyalah seorang ahli bela diri harus kalah di tangannya. Pria kecil itu pun meremehkan mereka semua dan melancarkan jimatnya untuk menghabisi mereka. Tentu saja Han tidak membiarkannya berbuat sesuka hati. Ia pun menangkap jimat itu dan membuat semua orang terkejut. Han pun maju untuk menghadapinya. Pria kecil yang tahu kekuatan Han jauh melebihinya mencoba untuk menghasutnya bergabung bersama mereka. Tanpa banyak omong, Han pun langsung menghabisinya. Di saat pria kecil telah tewas, ia menemukan sebuah emblem kayu dan menyimpannya. Han pun meminta geng serigala untuk pergi. Namun di sini Ji Chaeyoung tidak menanggapi peringatan itu dan memilih untuk menyerang mereka. Peperangan pun kembali terjadi. Han yang melihat hal itu marah dan memperingati sekali lagi kepada Ji Chaeyoung untuk pergi. Namun ia masih keras kepala. Han pun langsung menghabisinya. Para geng serigala pun ketakutan dan pergi dari sana dan menganggap Han adalah iblis, termasuk para murid di sana. Keesokan harinya Han berbicara kepada Lee dirinya akan pergi. Sebelum itu ia memberikan resep untuk menekan pil sumsumnya dan obat-obatan untuk memperkuat tubuhnya. Di sini perjalanan Han untuk menjadi seorang kultivator pun dimulai. Tapi sebelum itu dirinya masih harus mencari penawar dari racunnya. Dan ia juga masih bingung apa fungsi dari token yang ia temukan. Han akhirnya sampai di kota Jiancheng untuk menemui istri dari Dr. Mo. Ketika sedang beristirahat, Han bertanya kepada salah satu pelayan di sana untuk memastikan apakah di hadapannya itu adalah kediaman dari keluarga Mo. Sang pelayan pun mengatakan itu memang kediaman dari Dr. Mo. Di sana juga ada orang yang sedang ingin melamar putri dari Dr. Mo. Pelayan itu juga mengatakan bahwa putri Dr. Mo yang bernama Mo Chaeyeon adalah idaman para lelaki muda di sana. Dan pria yang ingin menikahinya ini mengaku-ngaku sebagai murid dari Dr. Mo. Han pun merasa Dr. Mo mengutusnya ke sini supaya ia bisa melindungi keluarganya. Malam harinya terjadi perselisihan yang mana Mo Chaeyeon berusaha untuk kabur. Karena ia tidak mau menikah dengannya karena ia tahu pria itu berbohong. Dan hanya mau menikmati kekayaan dari keluarganya saja. Han yang sudah menduga hal itu terjadi, datang dan langsung menghajar pria itu. Ia pun memperkenalkan dirinya yang adalah murid dari Dr. Mo. Shin pun berpindah di kediaman Dr. Mo. Ia pun bertemu dengan istrinya dan memberikan surat peninggalan Dr. Mo. Namun tiba-tiba saja dia langsung mengurungnya dan mengatakan ke Mo Chaeyeon, Hanlah yang menghabisi ayahnya. Han pun menjelaskan apa yang terjadi pada waktu itu, bahwa ia tidak ada pilihan lain karena Dr. Mo berusaha untuk mengambil jiwanya, dan dia datang ke sini hanya untuk mengambil penawar racunnya. Ibunya pun mengatakan jika ingin obat itu, Han harus menikahi anaknya dan menjadi penerus dari keluarga Mo, agar bisa melindungi mereka. Dan tentu saja Han menolak. Ia pun menawarkan idenya untuk melindungi mereka yang mana Q akan ditugaskan untuk melindungi keluarga Mo. Dan berjanji ia akan kembali menemuinya. Sebelum Han pergi, ia pun kembali bertemu dengan Mo Chaeyeon.
Dia yang mendengar Han yang ingin mencari para kultivator, ia pun memberitahu bahwa untuk mencari para kultivator, dia mensarankan untuk pergi ke lembah Tainan. Han pun berterima kasih dan mengembalikan buku medis Dr. Mo kepada Mo Chae-hyun. Han pun memulai perjalanannya. Berkat penawar racun itu, Han bisa naik ke tahap ke-9. Saat ia terus mencari letak lembah Tainan, ia malah kembali ke tempat tinggalnya dulu. Karena sudah sampai di sana, Han pun berencana untuk bertemu dengan keluarganya. Dalam perjalanan, Han bertemu dengan Wan Xiaoshan, yang mana ia sedang menjual obat-obatan kepada para warga. Di sini Han pun memperkenalkan dirinya dan bertanya letak lembah Tainan. Ternyata Wan juga akan ke sana karena akan berpartisipasi dalam pertemuan Tainan. Wan pun mengajaknya ikut bersama. Namun di sini Han meminta untuk mampir ke suatu tempat. Di perjalanan, Wan memuji Han karena memiliki akar spiritual yang luar biasa, karena bisa menjadi kultivator di usia mudanya. Han yang bingung dengan apa itu akar spiritual mulai dijelaskan oleh Wan, yang mana akar spiritual dibagi menjadi 5, yakni emas, kayu, air, api, dan tanah. Seseorang yang memiliki 4-5 akar sekaligus akan sulit untuk berkembang. Dan orang yang memiliki akar tunggal akan sangat cepat untuk berlatih. Ia juga mengatakan wilayah kultivator itu juga memiliki tingkatan, yakni wilayah permuniki, pembangunan dasar, alkimia, Yuan Ying, dan transformasi spiritual. Dan jika sudah mencapai tahap Yuan Ying, mereka akan hidup ribuan tahun. Mereka pun sampai di rumah Han. Di sana dirinya melihat adiknya sudah mau menikah. Ia pun hanya bisa melihat dari jauh. Saat orang-orang sudah pergi, Han pun masuk ke rumahnya dan mengingat masa lalunya. Sebelum pergi, Han meninggalkan obat, uang, dan gelang yang dulu adiknya berikan, karena ia tidak bisa menemui mereka lagi. Han dan Wan pun melanjutkan perjalanan mereka ke lembah Tainan. Mereka pun hampir sampai di lembah Tainan. Wan menjelaskan lembah Tainan selalu ditutupi awan dan kabut, karena untuk melindungi tempat itu dari gangguan manusia. Sampai di sana, Han tersesat di dalam kabut dan tiba-tiba saja muncullah sebuah pasar yang ternyata mereka sudah berada di dunia kultivator. Ketika mereka berkeliling, Han melihat seseorang mengambil uang dari Wan. Ia pun kembali mengambil uang Wan dan uang orang itu. Salah satu teman orang itu yang bernama Hu Pingyu memberitahu uangnya telah dicuri. Oh ya, pria ini bernama Hu Jiyu, yang ternyata ia melakukan hal itu sebagai lelucoan. Temannya yang bernama Pa Hou Xingwen meminta maaf kepada mereka. Pa Hou yang mengetahui mereka kultivator biasa meminta Han dan Wan untuk ikut bersama mereka. Namun Han di sini tidak mau dan pergi meninggalkan mereka. Di pasar itu, Han bertemu dengan buku Jang Chunggong dan membelinya. Sedikit informasi, sistem jual beli di tempat itu tidak menggunakan uang, tetapi menggunakan batu roh atau bisa menggunakan obat untuk memperkuat fondasi tubuh. Di sana ia juga melihat seseorang yang bernama Han Yunyi sedang menjual kain yang bisa menyembunyikan barang tanpa kelihatan. Di sana ada seseorang pria yang bernama Lu berniat membelinya dengan satu batu roh. Namun Yunyi tidak mau karena itu terlalu murah. Han yang tertarik dengan kain itu menawarkan beberapa obat dan berhasil membelinya. Namun Lu tidak terima karena dia sudah menawar barang itu sejak tadi. Ia pun bersiap menghajar Han. Untung saja teman wanitanya menghentikan dirinya. Mereka pun pergi dari sana. Kain tadi Han beli, ia gunakan untuk menyembunyikan guci hijaunya. Di saat Han ingin pergi, Yuan Yi datang menemui Han. Dia menawarkan ujung pena dan sebuah buku sihir. Han pun setuju dan membelinya. Wan yang berkumpul dengan 3 serangkai tadi berbicara mengenai wilayah permunian Qi, yang mana jika ia ingin membuka wilayah dasar, ia bisa langsung memintanya ke gerbang dan mendapatkan sebuah pil pembentuk dasar. Han yang mendengar hal itu merasa emblem kayu itu adalah tiket masuknya. Keesokan harinya, Han memasuki tempat konferensi kultivator, yang mana konferensi ini diselenggarakan oleh sekte Yanyur. Sebelum dimulai, mereka diminta untuk menguji akar spiritualnya
Mereka yang lolos di tahap ini bisa memperoleh kualifikasi untuk masuk ke salah satu 7 faksi. Ujian pun dimulai. Namun di sini orang-orang saling berebut bola jiwa karena ujian ini hanya terbatas. Wan yang mencoba mengambil bola jiwa itu diserang oleh Lu, yang mana orang itu memiliki akar spiritual unik. Ia dan teman wanitanya pun berhasil lolos di tahap itu. Dia pun mengejek mereka semua dan memberikan bola jiwanya, yang mana Han ternyata memiliki 4 akar spiritual, yakni air, bumi, kayu, dan api, yang membuat dirinya gagal. Sedangkan Yuan Yi berhasil lolos dan ujian hari itu pun selesai. Di sisi lain, Han juga melihat di arena ujian, para sekte memberikan banyak hadiah jika berhasil mengalahkan perwakilan mereka. Di sini Wan memberitahu orang dari keluarga Yan adalah kultivator yang hebat. Mereka langsung mengabdi kepada kerajaan. Mereka pun melihat kekuatan dari keluarga Yan. Di arena lainnya, ternyata Lu juga ikut dalam kontes itu, yang mana ia langsung menghabisi musuhnya. Di sana Han pun menyadari kekuatan dari kultivator tidak hanya tergantung pada akar spiritual saja, yang mana ia juga membutuhkan artefak, jimat, permasi, dan obat-obatan. Ketika ingin pergi, Han memberitahu kepada Wan untuk terus berhati-hati pada kultivator lainnya. Pada malam harinya, ia melihat Wan sedang kesakitan, yang mana ia diracuni oleh seseorang, yang ternyata 3 serangkai itulah pelakunya. Mereka juga berniat untuk menghabisi Han. Namun di sini Han berhasil mengalahkan mereka. Ia pun menguburkan Wan dan pergi menuju lembah Huangpeng, karena ia ingin berlatih di sana, walaupun akar spiritualnya sangat tidak bagus. Akhirnya Han pun sampai di pintu masuk. Ia pun memberikan tokennya kepada Pak Manu. Dia mengatakan token itu sudah sangat lama tidak ia lihat. Dia pun membawa Han menaiki kapal terbang. Pak Manu juga memberikan para murid baru 1 set latihan dan ada juga sebuah artefak daun agar mereka bisa terbang di atas langit. Ia juga melihatkan Aula Chungong yang adalah tempat untuk mengajarkan para murid baru latihan, dan di Aula Beji yang adalah tempat untuk menerima misi dan menghasilkan batu roh. Mereka pun sampai di tempat itu. Pak Manu meminta mereka pergi untuk mendaftarkan diri mereka. Namun di sini Pak Manu menahan Han karena ia memiliki token itu. Pak Manu pun memberikan Han pil obat terlebih dahulu. Karena akar spiritual Han tidak cukup baik, ia pun mencari cara untuk membentuk pondasinya. Karena 1 pil saja tidaklah cukup untuk dirinya. Ia pun berencana untuk mencari tanaman langka untuk dimurnikan. Ia pun melihat ada divisi pengobatan, yang mana mungkin di sana ada informasi tentang tanaman langka. Keesokan harinya, ketika Han sedang belajar menaiki artefak daun, ia diserang oleh Lu. Karena ia tidak terima Han mendapatkan pil pondasi terlebih dahulu, karena itu harusnya untuk dirinya. Ia pun berusaha untuk merebut pil itu secara paksa. Untung saja ada Pak Manu yang menghentikan serangan itu. Guru dari Lu yang bernama Yi datang dan membela muridnya tersebut. Pak Manu pun tidak bisa melakukan apapun. Karena kultivasi Han tidak bagus, ia pun memberikan saran dengan memintanya untuk menyimpankan pil milik Han. Di sini Han mencoba untuk menolak. Paman Yi pun memberikan penawaran yang mana ia akan menukar pil itu dengan tumbuhan. Han pun menerima hal itu dan memberikan pilnya. Mereka semua pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Han Li pergi ke sekte dan melaporkan hal itu kepada ketua sekte. Dia pun mengatakan karena mereka sudah saling bertukar, ia menganggap kejadian semalam telah selesai. Han pun diminta pergi ke Aula Baji untuk melaporkan tugasnya. Ketika keluar, Han mendengar percakapan Lu dengan Xuan Er mengenai dirinya yang memiliki akar spiritual yang tidak bagus. Han pun pergi ke Aula Baji untuk melaporkan tugasnya.
Di sana, ia meminta kepada senior yang bernama Paman Ma untuk belajar di sana. Paman Ma pun mengizinkannya masuk dan melihat banyaknya tanaman obat. Ia pun memperkenalkan dirinya dan meminta untuk bekerja di sana. Paman Ma pun menguji pengetahuan Han tentang tanaman herbal. Han pun menunjukkan pengetahuannya. Paman Ma yang terkesan mengizinkannya dan memberikan sebuah token tempat itu. Han pun bertanya tentang tumbuhan Yusai dan bunga Jihao, apakah ada di tempat itu, karena ia ingin mensempurnakan pil pembentuk pondasi. Namun tanaman itu tidak ada di sana dan hanya ada di tanah terlarang. Sejak saat itu 3 tahun pun berlalu. Han pun semakin dipercayai oleh Paman Ma, dan Paman Wu selalu membantu Han ketika ia kesulitan. Di sisi lain, Han menemukan sebuah gua tersembunyi, dan di sana ia bisa menggunakan botol hijaunya untuk menumbuhkan tanaman herbalnya. Han pun terus membuat obat untuk menyempurnakan pil pondasi. Namun ia masih kekurangan bahan, yang mana kita tahu itu ada di tanah terlarang. Dan tempat itu hanya dibuka sekali dalam 60 tahun. Han pun pergi bertemu dengan senior Xiang, yang mana ia pernah mengikuti kompetisi di tanah terlarang. Paman Xiang pun memberikan mereka informasi tentang tempat itu, yang mana tempat itu dulu adalah tanah harta karun dengan energi spiritual yang melimpah. Namun karena keserakahan manusia, pertumpahan darah pun terjadi karena ingin menguasai tempat itu. Akibat peperangan itu, 7 faksi pun menyegel tempat itu dan hanya dibuka dalam 5 hari untuk kompetisi saja. Di sana juga ada para monster yang berbahaya. Namun di sana juga ada tumbuhan langka. Senior Xiang memberikan mereka saran apabila mereka memasuki tempat itu, mereka membutuhkan kebijaksanaan dan keberanian. Jika mereka berhasil menyelesaikan kompetisi itu, mereka juga mendapatkan pil pondasi. Tetapi yang paling penting, mereka harus bisa bertahan hidup. Di saat itu, Han pun tidak ada pilihan lain. Hanya itulah satu-satunya cara untuk meningkatkan pil obatnya. Karena ia tidak punya waktu lagi menunggu 60 tahun untuk ikut dalam kompetisi itu. Dalam kurun waktu 6 bulan, ia harus mempersiapkan dirinya dalam kompetisi. Malam harinya, Han pergi ke kota untuk mencari beberapa artefak sihir. Ia pun disambut oleh seseorang yang bernama Jian Bang. Di sini Han menyamar sebagai Li. Jiang pun menunjukkan koleksi yang dimilikinya. Namun Han di sini masih belum tertarik. 同时也是上好的飞行法，牢固无比，肩部可是有点大。天雷子。 Hingga pada akhirnya Han tertarik dengan segel batu emas. Ia pun membeli semua barang yang telah ditunjukkan. Han pun membayarnya dengan tanaman yang telah berusia 1000 tahun. Di perjalanan pulang, Han mendengar beberapa orang sedang berbicara. Ternyata wanita yang telah Han temui di lembah Tainan sedang berbicara bersama Lu mengenai tanah terlarang. Ternyata di sana Lu memberikan wanita itu minuman yang telah ia isi dengan obat bius. Sebelum menghabisinya, Lu mengambil pil pembentuk pondasi. Ternyata Lu menyadari keberadaan Han di sana. Ia pun memintanya untuk melepas topengnya. Mereka pun saling bertarung. Di sini, Han langsung memakai artefak yang ia beli sebelumnya. Di sini, Han berhasil menghabisi Lu. Ia pun mengambil pil pondasinya. Supaya tidak ada bukti, Han pun langsung membakar tubuh dari Lu. Tiba-tiba saja, wanita tadi memeluk Han dan menciumnya. Untung saja iman dan takwa Han masih kuat dan tidak bertindak terlalu jauh. Ia pun memberikan pil supaya wanita itu tidak mengingat kejadian tadi. Di saat Han sedang menyiapkan artefaknya, Paman Wu datang mengunjunginya. Ia memberikan beberapa pil karena Han akan mengikuti ujian tanah terlarang, yang mana tempat itu sangatlah berbahaya. Besoknya Han dan para murid lainnya bersiap menuju ke tanah terlarang. Mereka semua pun menaiki naga dari jurus Guru Li. Mereka semua pun berangkat menuju tempat ujian. Paman Li juga memberitahu teknik Qian yang mereka semua terima ada sebuah status posisi mereka berada. Ia juga memberitahu lokasi tanaman langka dan ramuan pil pembentuk pondasi.
Namun di sana juga banyak para monster ganas dan di daerah itu diselimuti kabut tebal dan setelah 3 hari matahari akan menghilangkan kabutnya. Mereka pun akhirnya sampai di tempat ujian. Di sana Paman Li diajak taruhan oleh salah satu guru dari sekte lain, yang mana jika mereka lebih banyak mendapatkan rumput roh, dirinya akan memberikan inti bloodline kepada guru Li. Ia pun menyetujui taruhan itu. Paman Li mengatakan ia tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk hal itu, dan hanya meminta mereka kembali dengan selamat. Han dan para murid dari sekte lainnya akan masuk ke dalam tanah terlarang. Di sana Han juga mencari bahan pil pembentuk pondasi dan apakah Han akan berhasil menemukannya? Di sana juga ia kembali bertemu dengan gadis Yan Yur di lembah Tainan. Dan apakah Han di sini menyukai gadis cantik itu? Di sana Han Li kembali bertemu dengan Han Yunyi, yang mana ia bergabung dengan salah satu sekte. Sedikit informasi, sekte adalah mirip seperti organisasi. Sedangkan kultivator, sebutan orang yang memiliki kekuatan spiritual. Jika ada yang kurang dari informasi di atas, langsung beritahu kita di komen. Oke, lanjut. Paman Siang di sini memberitahu Han orang-orang yang berbahaya dari sekte lain, seperti Peng Yui dari benteng Tan Qi, yang mana ia memiliki sifat jahat dan kejam. Di sisi lain ada Zhongwu dari Gunung Lingsao, yang mana ia suka berkhianat demi keuntungan pribadinya. Tidak lama kemudian, sekte Yan Yu pun datang. Han pun kembali bertemu dengan gadis penguji di lembah Tainan. Tetapi ia bingung bukankah gadis itu adalah ketua dari sekte Yan Yu. Di sini para ketua dari sekte memulai persiapan untuk membuka segel. Keesokan paginya, para ketua mulai menyalurkan kekuatannya untuk membuka segel. Para murid pun segera masuk ke dalam ujian itu. Nah, di saat itu Han merasa bingung kenapa ketua sekte Yan Yu juga ikut masuk ke dalam ujian. Tidak lama kemudian, Han pun sampai di lokasi padang Wulong Tan. Sesuai penjelasan dari Paman Li, ia pun segera mencari rumput Han Yan. Nah, ketika sudah ketemu dengan rumput itu, ada orang yang mendekatinya. Han pun pergi dan mengawasinya. Di saat pria itu sedang asik farming, orang dari Lingsao langsung menyerangnya. Han yang berada di sana mendengar pembicaraan mereka, yang ternyata orang-orang itu bukanlah murid dari Gunung Lingsao. Perjalanan Han pun berlanjut. Ia melihat banyak orang yang telah gugur. Han yang melihat ada sebuah benang yang unik mulai mengambilnya. Tanpa ia duga, di sana ada orang yang mengawasi tempat itu, yang ternyata itu adalah orang-orang dari sekte Yan Yu. Sepertinya mereka ini sedang menjalankan sebuah misi. Han yang tidak tahu apa-apa kabur dari tempat itu. Ketika merasa kondisi sudah aman, Han pun mencoba artefak yang ia dapat tadi. Karena hari sudah mau malam, Han pun bersembunyi di dalam sebuah pohon. Di sisi lain, pertarungan terjadi antara para murid. Han yang melihat banyak yang telah meninggoy memilih untuk tetap di sana hingga kabut menghilang dalam 3 hari. Di sisi lain, murid dari lembah Huang Peng diserang. Ia yang melihat status dari Han berada di dekat sana meminta pertolongan. Walaupun Han sempat menolak untuk membantu, akhirnya keluar dari persembunyiannya dan membantu gadis itu. Namun di sini tanpa ia duga wanita itu sangatlah kuat. Ia pun kesusahan melawannya. Jangankan untuk melukainya, Han tidak bisa menembus pertahanannya karena artefaknya yang sangat kuat. Di saat wanita itu mau menyerang mereka, seseorang menghabisi wanita itu dari belakang. Yang ternyata itu adalah Peng. Sebelum dia mendapatkan artefak wanita itu, Han segera mengambilnya, yang membuat Peng marah. Adik kelas Han yang ketakutan menjauh dari lindungan Han, yang membuat dia dihabisi. Pertarungan antara mereka pun terjadi.
Han yang pintar menyerangnya ketika payung pelindungnya tidak ia gunakan. Dia pun berhasil mengalahkan Peng dan mendapatkan sebuah kertas emas dan sebuah artefak sepatu yang efeknya membuat Han berlari lebih cepat dari sebelumnya. Namun tiba-tiba di sana muncullah murid dari Gunung Ningsao. Dia pun langsung mengejar Han. Di saat bersembunyi, Yunyi memanggil Han dan mengajaknya bersembunyi di tempatnya. Ketika dua orang itu pergi, Han berbicara dengan Yunyi mengenai kedua orang itu. Yang ternyata Yunyi tidak mengenali mereka. Han pun merasa yakin bahwa mereka itu adalah orang yang berbahaya. Di sisi lain, para ketua sekte memantau mereka dan merasa janggal karena baru 2 hari ujian dimulai sudah banyak memakan korban. Kembali ke Han, di sini ia bersama Yunyi pergi untuk mencari bunga matahari karena kakak Yunyi ini membutuhkan obat itu. Mereka berdua pun menuju ke tempat pusat. Nah, ketika mereka sampai di pintu masuk, mereka dihadang oleh Zhong. Ia pun langsung menghajar Li dan Yunyi. Pertarungan pun kembali terjadi antara Han dan jurus roh dari Zhong. Namun dengan artefak yang ditemukan Han, dia berhasil mengalahkan roh ular itu. Mereka pun masuk ke dalam dan berbicara dengan Zhong. Walaupun sempat tidak diizinkan masuk, Zhong yang melihat artefak sepatu milik Peng terkejut karena Han berhasil menghabisinya. 打了狂人风月， 就应该知道这靴子。等。 Di sini Zhong mengajak Han untuk saling bertukar peta, karena peta dari para sekte berbeda satu sama lain. Mereka pun bertukar sementara untuk membuktikan perkataannya, dan memang benar peta mereka sedikit berbeda. Han dan Yunyi pun diizinkan masuk tempat itu. Han berkata pada Yunyi peta yang diperlihatkan Zhong itu memang benar, dan menunjukkan lokasi bunga matahari. Di sisi lain, para anggota dari sekte Yanyu memasuki sebuah tempat untuk mengambil tanaman herbal berwarna biru. Di sini ia meminta para muridnya berhati-hati kepada buaya biru. Nah, di saat gurunya mengambil tanaman itu, buaya biru pun mulai menyerang mereka. Untung saja gurunya ini berhasil menghabisi para buaya. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Kembali ke Han, di sini Yuan Yi berterima kasih kepada Han karena sudah menemaninya. Xin pun berpindah ke Zhong. Dia berbicara kepada 2 orang pembuat onar itu untuk menghabisi Han. 3 hari pun berlalu. Kabut pun mulai menghilang di tempat itu. Di sini Han yang mengingat peta dari Zhong mulai pergi menuju tempat itu. Tidak lama kemudian mereka pun akhirnya sampai. Ternyata mereka bukan orang pertama. 2 orang tadi lebih dulu datang. Mereka pun menghadang dan menghajar mereka. Pertarungan pun kembali terjadi. Walaupun Han sempat kesusahan karena harus melawan mereka berdua, ia pun berhasil menghabisi mereka. Han pun memberikan bunga itu kepada Yuan Yi. Ia pun berpisah dengan Han untuk menemui kakaknya. Han pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari tanaman yang ia butuhkan. Di saat Han sudah sampai di sana, ia tidak jadi masuk karena tempat itu terlalu berisiko. Di saat ia ingin pergi, Han melihat anggota Yan Yue datang ke tempat itu. Yang ternyata ketua sekte itu mengetahui ada seseorang yang sudah memasuki aula batu. Han pun dengan segera pergi untuk bersembunyi. Di saat mereka sudah masuk, Zhong mengawasi mereka dari jauh. Di saat Han bersembunyi itu, ia malah bertemu dengan kotak yang bercahaya. Tidak lama kemudian, para anggota Yan Yue memasuki tempat itu. Ketuanya pun meminta para muridnya untuk mengawasi area sekitar karena mereka sudah sampai di tempat tujuan. Di saat ingin membuka kotak itu, monster piton kulit hitam muncul dan mulai menyerang mereka. Di sisi lain, Zhong mengeluarkan sebuah jurus yang mana ia mengunci tempat itu. Kembali ke pertarungan, di sini piton itu mengganti kulitnya. Yang ternyata itu bukan piton hitam, melainkan monster tingkat 2. Ia pun kembali menghajar mereka. Di saat ingin pergi, mereka baru menyadari tempat itu sudah ditutup. Di saat ketua itu dikejar oleh monster, ia melihat Han yang bersembunyi. Nah, ketika monster itu sudah memojokkan sang ketua, Han pun datang dan melindunginya.
Han memintanya untuk menahan monster itu walaupun mana dari ketua sekte tinggal sedikit. Karena Han ingin mengaktifkan artefak klannya, dan mungkin hanya itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan monster itu. Untung saja Han tepat waktu dan berhasil menghabisi monster itu. Wanita itu pun menyerap jiwa dari monster, sedangkan Han diberi tubuh dari monster itu. Di saat Han memotong monster itu, ia menemukan alkimia batin. Di saat wanita itu memegang alkimianya, membuat mereka berdua tidak bisa mengendalikan diri mereka masing-masing. Berkat hal itu, mereka pun saling memadu kasih. Tentu saja, adegan ciumannya saya cut. Wanita itu pun membangunkan Han karena tertidur lelap. Mereka pun menyadari monster itu adalah hewan yang langka. Ia pun meminta Han untuk melupakan kejadian tadi dan menganggap kejadian itu hanyalah sebuah mimpi. Wanita itu pun mengambil isi dalam kotak itu, sedangkan Han mengambil semua tanaman herbal di sana. Di sisi lain, para ketua pun kembali membuka segel karena ujian akan segera berakhir. Yuni merasa khawatir karena Han belum kembali, sedangkan Paman Lee mengingat kembali taruhan tadi dan merasa cemas ia akan kalah. Kembali ke Han, mereka pun berhasil keluar dari tempat itu. Wanita itu meminta Han untuk merahasiakan kejadian tadi. Han pun berjanji dan menanyakan nama dari wanita ini. Angong Wan yang sudah kembali dijemput pengawalnya dan melaporkan misinya kepada ketua di sana. Di saat segel sudah hampir tertutup, Han pun berhasil keluar. Ia pun menemui Paman Lee dan menunjukkan tanaman yang ia bawa dari tempat itu. Paman Lee pun merasa senang dan memenangkan taruhan itu. Ia pun berhasil mendapatkan inti Bloodline. Mereka pun kembali ke tempatnya. Di sini Paman Lee meminta Han untuk berada di sampingnya. Di perjalanan, Han menceritakan tentang dua orang ini kepada Paman Lee. Yang mana Paman Lee ini sepertinya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Di saat sudah sampai, Han pun langsung membuat obat dengan tanaman yang ia temukan. Setelah selesai, Han pun pergi memasuki tempat alkimia, yang mana ia ingin menyewa rumah api itu. Di sana, Han pun membakar obat di api itu. Ia terkejut karena ada beberapa pil yang rusak. Hari demi hari pun berlalu. Di sini, Han pun berhasil mengumpulkan pil yang telah ia buat. Han pun memulai proses pemunihan di dalam tubuhnya. Awalnya, Han tidak mendapatkan apa-apa, hingga pada pil terakhir, Han berhasil dan membuat penjaga tempat itu terbangun. Namun, karena efek itu, Han pun jatuh pingsan, akibat terlalu banyak energi spiritual yang ia lepaskan. Di saat ia sudah sadar, Han pun belajar teknik pedang King Yuan, yang mana Han berhasil menguasai hingga tahap keempat. Dan Han pun berhasil masuk ke tahap pembangunan pondasi. Di saat ia keluar, penjaga itu memberikan Han selamat, dan Paman Wu juga memberikan Han selamat karena sudah mencapai tahap itu. Han pun memberitahu Paman Wu karena ia baru saja menguasai tahap 4 pedang King Yuan. Namun Paman Wu mengatakan jika teknik pedang itu tidak bisa dikembangkan lebih jauh dari tingkat 3. Ia juga menjelaskan teknik itu berasal dari sekte besar di dunia peri, yang mana untuk naik ke tingkat 3 saja cukup sulit. Paman Wu meminta Han untuk tetap tenang karena teknik ini memang unik. Ia juga meminta Han untuk menemui kepala sekte mengenai kenaikannya, yang mana ia juga akan mendapatkan sebuah gua sendiri. Di sini ia memuji Han karena perkembangan yang sangat cepat. Ia pun memberikan Han peta dari lembah Huang Peng agar Han bisa mencari gua yang ia inginkan. Di perjalanan, Han kembali bertemu dengan Nona Cheng, yang ternyata ia menyelidiki kejadian pada waktu itu. Han yang tidak ingin hal itu teringat pada Nona Cheng memilih untuk meninggalkannya. Scene lalu berpindah yang mana kita diperlihatkan sebuah peperangan terjadi. Dan tiba-tiba saja Mo Chae-hyun bangun dan ternyata itu adalah mimpinya saja. Yap, pada awalnya saya menganggap seperti itu juga. Namun di sini kita dibuat bertanya-tanya apa sebenarnya terjadi pada Mo Chae-hyun, yang mana ia mengatakan dia sudah tidak ada rumah lagi. Dan dia tidak berada di kota Jiancheng, melainkan di benteng keluarga Yan. Jika ada yang tahu apa yang terjadi pada keluarga Mo, silakan komen di bawah.
Oke, lanjut. Di sini Han pun mengikuti hewan spiritualnya untuk mencarikannya goa yang sempurna. Dia pun akhirnya mendapatkan goa yang memiliki mata air spiritual. 天然灵君的泉眼，多谢你了，小家伙。 Untuk mengamankan goa itu, Han pun memasang formasi pertahanan. Namun ia merasa pertahanan itu sangatlah lemah. Bahkan hewan spiritual itu saja dengan mudahnya keluar masuk tempat itu. Han pun berencana untuk pergi ke kota mencari pertahanan yang kuat. Han pun memasuki sebuah toko yang mana ia berbicara dengan Yun Xiao, pemilik toko itu. Han yang sebelum datang ke situ mendengar orang-orang bahwa toko itu hanya mau bertukar dengan tanaman usia 1000 tahun saja. Yang ternyata rumor itu memang benar. Han pun memperlihatkan tanamannya yang membuat ia terkesan. Namun di sini Han mengambilnya kembali karena ia tidak menemukan formasi yang ia inginkan. Yun Xiao pun menahannya dan menunjukkan koleksi yang ia miliki. Dia pun menunjukkan formasi 5 elemen yang mana pertahanan ini bisa mengganggu penglihatan dan menahan beberapa serangan. Ternyata formasinya masih belum selesai, tetapi ia berjanji kepada Han untuk segera menyelesaikannya karena Yun Xiao ini sangat membutuhkan tanaman itu. Ia pun memberikannya sebuah buku sebagai jaminan. 如此，就却之不恭了。 Han yang melihat nama Xin di buku itu dijelaskan oleh Yun bahwa dia adalah nama orang di buku sampul itu. Dia memiliki penyakit serius, karena itulah Yun mencari tanaman berumur 1000 tahun. Xin ini adalah seorang master pembuat formasi. Han berjanji jika dia tidak akan membuka buku itu sebelum Yun menyelesaikan formasinya. Han juga memberikan sisa tubuh monster kepadanya untuk dijadikan sebuah artefak. Yun pun berjanji akan membuatkannya sebuah artefak yang terbaik. 15 hari kemudian, di sini Paman Wu sedang memata-matai Paman Yi, yang ternyata ia bertemu dengan Zhong. Sepertinya mereka ini sedang menjalankan suatu rencana. Namun ternyata kehadiran dari Paman Wu diketahui oleh Zhong. Paman Yi pun segera melepaskan tekniknya untuk menangkap Paman Wu. Xin lalu berpindah kepada Han, yang mana Yun berhasil menyelesaikan artefak milik Han. Yun yang melihat Han sepertinya tertarik dengan sebuah jimat, memberikan jimat itu kepadanya. Karena orang memesan jimat itu tidak kunjung datang. Dan ia juga memberitahu jimat itu bisa digunakan untuk mengisi lingkaran sihir. Han pun pergi dari tempat itu menggunakan artefak baru yang dibuat oleh Yun. Nah, di perjalanan pulang, Han melihat Paman Wu dikejar oleh boneka dari Paman Yi. Di saat terdesak, Han pun melindunginya. Namun karena banyak musuh yang mereka hadapi, Han pun segera membawa Paman Wu pergi dari sana. Walaupun terluka parah, di sini Paman Wu menceritakan 6 sekte dari Jalan Iblis selalu mengawasi mereka. Ia pun merasa yakin keluarga Yi dan Gunung Lingsao adalah mata-mata mereka, dan mungkin mereka sudah menyusup ke sekte lain. Ketika sampai di guanya Han, ternyata Paman Yi masih tidak membiarkan mereka lepas. Han pun dengan segera menggunakan formasi yang diberikan Yun, walaupun itu belum sempurna. Karena formasi itu belum selesai, beberapa boneka pun berhasil masuk. Paman Wu pun mencoba menahan mereka di saat Han menyelesaikan formasinya. Sepertinya Paman Wu sudah tidak bisa menahan lukanya lagi. Han pun menghabisi mereka dan menyadari Paman Wu sudah tidak bernyawa lagi. Paman Yi pun datang dengan bonekanya. Dia berusaha untuk menghabisi Han dan menghancurkan formasinya. Untung saja sebelum formasi itu hancur, Paman Liu Wanpeng datang dan langsung menghabisinya dengan sekali serang. Yang ternyata dia adalah salah satu kultivator abadi. Han merasa malu kepada dirinya sendiri karena tidak dapat melindungi Paman Wu. Paman Li memuji Han karena memiliki sifat yang peduli, karena tidak banyak kultivator yang memiliki sifat itu. Sebelum pergi, dia meminta Han untuk merahasiakan kejadian ini karena ia akan menyelidikinya secara diam-diam. Han pun mengambil barang dari Paman Yi, yakni sebuah teknik Danyan yang mana itu ada teknik untuk mengendalikan para boneka tadi. Han pun menguburkan Paman Wu dan berterima kasih atas segala hal yang ia ajarkan kepada Han. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam episode spesial Immortality. Awal dari film, kita dibawa sebelum ujian tanah terlarang dilaksanakan, yang mana kita diperlihatkan murid dari Gunung Lingsao sedang berpesta. Nah, tiba-tiba saja muncullah seseorang yang mana Zhong ini memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda.
Dia mengeluarkan semacam asap yang membuat orang-orang selain Zhong hilang kesadaran. Zhong berbicara kepadanya mengenai orang-orang yang akan bekerja sama dengan mereka. Tuan muda pun memuji Zhong dan memintanya untuk menargetkan orang-orang elit dari ketujuh paksi. Zhong juga memberitahu ia bertemu dengan kultivator dari lembah Wangpeng yang memiliki kekuatan mengendalikan boneka, yang mana kita tahu itu adalah Paman Yi, dan kita juga sudah tahu nasibnya bagaimana. Scene pun langsung berpindah ke 1 tahun setelah ujian berlangsung, yang mana di sini Han sedang kesusahan meningkatkan artefak kerannya. Karena selalu gagal, ia pun membaca buku yang Han ambil dari Paman Yi. Sayangnya buku itu hanya mengajarkan dasarnya saja. Han pun mencoba untuk mengendalikan boneka, namun tidak berhasil. Di sini Han pun semakin semangat untuk terus belajar, karena jalan kultivasi abadi masih memiliki banyak jurus yang belum ia ketahui. Han pun pergi untuk menemui gurunya. Scene lalu berpindah ke benteng keluarga Yan. Di sini para pengawal melaporkan kepada ketuanya mereka telah gagal untuk mendapatkan ramuan itu, yang ternyata mereka tidak diizinkan untuk memasuki tanah terlarang, yang mana ramuan itu hanya ada di sana. Ketua di sana kesal dengan para ketua 7 paksi karena tidak mau membantu mereka. Ramuan tersebut ternyata untuk mengobati putrinya yang bernama Yan Er. Tetua Liu pun mengatakan dirinya bertemu dengan seseorang kultivator dari daerah lain, yang mana ia mengaku bisa membantu mereka. Tetua Liu memanggil mereka yang ternyata itu adalah tuan muda. Dia pun memperkenalkan namanya yang adalah Wang Chan. Ia pun berbicara dengan ketua bahwa dia bisa mengobati Yan Er dengan metode khususnya. Ketua itu pun menanyai apa yang ia inginkan jika dirinya berhasil, yang mana Chang menginginkan persahabatan dengan benteng keluarga Yan. Ketua itu pun menyetujuinya, namun jika dia tidak berhasil, dirinya harus siap menanggung semua resiko. Seketika Wang pun berbicara melalui pikiran kepada ketua mengenai janji 300 tahun yang lalu, yang sepertinya ketua ini mengenali Wang. Kembali ke Han, di sini ia menemui Guru Li. Han pun menunjukkan bagian dari boneka dari Paman Yi yang ternyata Guru Li sudah mengetahui kejadian tersebut. Tidak lama kemudian, Guru Hong pun datang menemui mereka. Guru Li memperkenalkan Han kepadanya. Karena keluarga Yan akan mengadakan konferensi, ia pun mengundang semua murid berbagai paksi untuk ikut serta. Namun, dikarenakan kondisi di sekte sedang tidak bagus, Guru Li meminta Han dan Xuan Er untuk menjadi perwakilan. Guru Li juga memberitahu Xuan Er sejak kecil sudah dimanjakan dan sudah dilatih jurus pesona. Karena itulah Guru Li meminta Han untuk menjaganya. Han di sini berpikir Guru Li dan Guru Hong ingin menjodohkan mereka berdua. Namun melihat sikap dari Xuan Er, Han merasa dirinya akan ditolak. Han pun memanfaatkan kesempatan itu dan berjanji akan melindungi Xuan Er. Dikarenakan Han ada murid resminya, Guru Li pun meminta Han untuk mengambil metode latihan apa saja di tempatnya. Han pun mencari dan melihat ada yang menarik perhatiannya, karena buku itu sama seperti ia dapatkan ketika melawan Peng. Ia pun meminta buku itu kepada Guru Li. Kembali ke benteng keluarga Yan, di sini Wang memulai metode khususnya yang ternyata ia menyerap energi kehidupan orang lain dan diberikan kepada Yan Er. Di sisi lain, ketua berbicara kepada bawahannya bahwa orang itu memang memiliki kemampuan. Berkat hal itu, kondisi Yan Er membaik. Namun ia meminta kepada ketua, setelah Yan Er sudah sadar, dirinya meminta untuk menikahinya. Tetua Liu pun menentang permintaan tersebut, karena dirinya sudah melihat metode yang ia lakukan untuk menyembuhkan Yan Er. Dan jika mereka terus bekerja sama dengan dirinya, benteng keluarga Yan mungkin akan mendapatkan masalah. Namun di sini, ketua mengatakan semua itu demi kebaikan benteng. Dikarenakan beberapa ratus tahun ini hanya Yan Er dengan akar surga yang mungkin bisa mencapai tahap Yuan Ying. Jadi inilah kesempatan mereka untuk menyaing ketujuh paksi. Tetua Liu pun mengajukan dirinya untuk mengungkap jati diri sebenarnya dari orang tersebut. Sebelum pergi menemui Wang, Tetua Li berpesan kepada Yan Li jika ia tidak kembali dalam 3 jam, tolong laporkan kepada ketua. Di sana, Tetua Liu berbicara dengan Wang, yang ternyata Wang ini berjanji jika dia mempertemukannya kepada ketua, Wang akan memberikannya 100.000 batu spiritual. Wang pun memberikannya, dan di sini Tetua Liu berkata dia akan meninggalkan benteng keluarga Yan. Namun dikarenakan takutnya Tetua Liu ini melaporkan rencana mereka kepada 7 paksi, Wang pun mulai menyerangnya. Wan pun berhasil menghabisi Tetua Li. Wang pun berbicara kepada teman-temannya untuk pergi menemui master mereka.
Di sisi lain, Yan Li melapor kepada ketua tentang tetua Liu yang belum kembali. Tidak lama kemudian, Wang pun datang dan menemui ketua, yang ternyata dirinya ini berasal dari sekte roh hantu. Ia berbicara kepada tetua rencana sebenarnya ia datang ke benteng keluarga Yan, yang mana untuk menggabungkan kembali benteng keluarga Yan ke sekte roh hantu. Alasan benteng keluarga Yan berada di bawah 7 paksi dan 6 akademi karena tidak adanya kultivator di tahap Yuan Ying di benteng keluarga Yan. Dan mungkin hanya Yan Er lah yang bisa mencapai tahap itu. Karena itulah Wang datang ke benteng ini untuk menggabungkan akar roh surga milik Yan Er dan dirinya yang memiliki akar roh kegelapan. Dengan kultivasi mereka berdua, puncak tahap Yuan Ying sangat mudah dicapai. Yang mana kedudukan benteng keluarga Yan akan di atas 7 paksi dan 6 akademi. Xin pun berpindah kepada Han yang mana dirinya sedang membandingkan buku emas milik Peng dan buku perak milik Guru Li. Di saat ia menyarukan kekuatan pada buku tersebut, tiba-tiba saja buku itu menyatu yang ternyata itu ada keseluruhan buku teknik pedang King Yuan. Dan dia juga melihat ada pedang King Ju Peng Yun. Han yang sedang fokus ke buku itu dipanggil oleh Swan Er, yang mana mereka akan segera pergi ke benteng keluarga Yan. Di sini Swan Er langsung memakai teknik pesonanya, namun tidak bekerja sama sekali. Han pun meminta Swan Er untuk tidak menggunakan kekuatannya sesuka hati saat berada di sana. Han师兄， Di perjalanan, Swan Er berbicara kepada Han dan sedikit menggodanya. Han pun berkata jika mereka sudah sampai di benteng keluarga Yan, Swan Er harus mendengarkan arahannya. Namun karena Swan Er sedikit keras kepala, ia meremehkan Han karena memiliki akar spiritual semu. Han sedikit kesal namun ia tidak bisa berkata apa-apa karena semua itu benar. Tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di benteng keluarga Yan. Sesampai di sana, Swan Er langsung memakai teknik pesonanya walaupun terus dilarang oleh Han. Nah, di sini Han melihat sebuah tempat pengobatan keluarga Mo. Han pun mengingat kembali tentang keluarga Mo. Ketika mereka berdua sedang mendaftarkan diri, Wang melihat Swan Er memiliki tubuh pesona alami, yang mana ia sepertinya tertarik kepada Swan Er. Han yang menyadari ada yang mengincar Swan Er segera membawanya pergi. Nah, di saat ingin memesan kamar, Han dan Swan Er terlibat sedikit perselisihan, dikarenakan kamar di tempat itu sudah penuh. Han pun tidak bisa menenangkannya dan dia pun berpisah dari Han. 去准备吧。 Para kultivator di sana pun menasihati Han karena pertengkaran kecil antara pasangan adalah hal biasa. Di sini Han pun menjelaskan bahwa mereka hanya sebatas senior dan adik kelas. Karena ingin memiliki ikatan baik antara kultivator, sebelum pergi Han pun membayarkan makanan mereka. Karena masih penasaran dengan klinik tersebut, Han pun mendatangi klinik itu dan ternyata itu memang milik keluarga Mo. 果然是你。 韩大哥， Di sana ia bertemu dengan Mo Chae-yun dan berbicara dengannya bagaimana ia bisa berada di sini. Yang ternyata 3 tahun yang lalu musuh ayahnya Gerbang Wu menyerang mereka. Untung saja dia berhasil melarikan diri dan sampai ke benteng keluarga Yan. Namun ibunya ini tidak bisa melarikan diri. Han pun mengatakan bukankah adaku yang melindungi mereka. Ternyata Q pada suatu hari tidak mengenali mereka dan pergi dari sana. Mo Chae-yun sempat mencarinya dengan bel yang diberikan oleh Han. Tapi dia menghilang begitu saja. Dan di saat ia pergi itu juga dia kehilangan bel tersebut. Han pun merasa sedikit curiga dan akan menyelidiknya jika dia ada waktu. Di sini Han pun menceritakan petualangannya kepada Mo Chae-yun. Dan mereka pun tidak menyangka mereka bisa bertemu di tempat tersebut. Di sisi lain, Swan Er yang sedang minum bersama para pria melihat Han bersama Mo Chae-yun. Dia pun kesal dan pergi dari sana. Han yang melihat hal itu berpisah dengan Mo Chae-yun, namun sebelum ia pergi, ia mengatakan untuk berhati-hati karena tempat ini sedikit aneh. Ketika Han sampai di sana, ia melihat para pria yang bersama Swan Er tidak sadarkan diri, yang ternyata Wan menangkap Swan Er. Mendengar orang-orang akan datang, Wang pun segera pergi dari sana, yang ternyata mereka ada para senior yang Han temui. Han pun membangunkan Swan Er, yang mana ia tidak ingat apa-apa. Han pun dengan segera memeriksa keadaan dari Swan Er, yang ternyata ketika Swan Er memakai teknik pesona, Wang menggunakan teknik pembalik yang dapat melukai jiwanya. Han pun memberikan obat supaya ia segera pulih. Han pun memasang jimat di tempat itu dan berkata ketika mereka sampai di tempat itu, Han sudah merasakan ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. 韩师兄，你就坐在那儿，不冷吗？ Keesokan harinya, Han dan para kultivator lainnya menghadiri konferensi. Namun di sini Han merasa sedikit ada yang aneh.
Nah, di saat Nona Yan diperkenalkan, mereka terkejut ternyata mereka sedang mengadakan pernikahan. Han yang melihat jari dari sang mempelai pria berwarna hijau teringat dengan para penyusup dari Gunung Lingsau, yang adalah seorang mata-mata dari Sekte Iblis. Han pun memberitahu Xuan bahwa orang itulah yang menyerangnya. Di saat ingin keluar, Wang mengaktifkan arenya, begitu juga arai milik benteng keluarga Yan. Di dalam arenya, Wang menghisap mana mereka. Han pun dengan segera menyerang arenya menggunakan artefak Rang. Han pun dan beberapa orang berhasil keluar dan menyerang para bawahan dari Wang. Para kultivator yang mencoba menyerang arai tersebut tidak berhasil. Wang pun menyerap kehidupan mereka dan memberikannya kepada Yan. Di sisi lain, Han dan Xuan masih dikejar oleh para penjaga. Wang yang melihat hal itu melepaskan kekuatannya untuk mengejar mereka. Karena tidak ada jalan keluar, salah satu senior itu pun memerintahkan Han dan Xuan untuk pergi. Sementara dia akan menahan teknik milik Wang. Di tengah pelarian itu, Mo Chayun meminta mereka untuk masuk ke tempatnya. Han pun bertanya kepadanya apakah ada jalan keluar selain gerbang utama. Di sini Mo Chayun memberitahu mereka ada sebuah jalan keluar yang mana itu adalah jalur air kuno. Mo Chayun pun menuntun mereka pergi dan berhasil pergi dari sana. Di sisi lain, Wan memberikan jiwa para kultivator kepada Xuan dan mengatakan pada ketua Xuan akan segera bangun. Dia pun pergi untuk mengejar Han dan yang lainnya. Di saat Han sudah keluar dari sana, Wang ternyata mengetahui keberadaan mereka. Han pun meminta Mo Chayun untuk pergi dan mereka akan menahan Wang. Han mengatakan bahwa konferensi dan pernikahan hanyalah jebakan kepada para kultivator. Dia pun memuji Han karena kepintarannya, namun dia sudah terlambat mengetahuinya. Han pun menanyakan apa yang mereka inginkan, namun Wang tidak mengatakan tujuannya dan langsung menyerang mereka. Karena tidak ingin membiarkan mereka lolos, Wang pun memasang arai. Di sini Han menolong Xuan untuk pergi sebelum mereka berdua terjebak di dalam penghalang tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi antara Han dan Wang. Walaupun sempat terdesak, Han ternyata memasang racun di bom asapnya dan membuat Wang kesakitan. Ia pun melarikan diri dari sana. Di sini Han pun mendapatkan luka yang cukup parah. Di perjalanan, Han bertemu dengan Mo Chayun dan membawanya pergi. Han pun mengatakan kepada Mo Chayun, Wang berhasil melarikan diri. Namun dengan racun yang berada di dalam tubuhnya, mustahil untuk selamat. Di sini Mo Chayun menanyakan tujuan Han selanjutnya. Han pun terdiam mendengar pertanyaan dari Mo Chayun, yang mana ia juga teringat pertanyaan Mo Chayun dulu yang membuat ia terdiam juga. Di sini Han meminta Mo Chayun untuk pergi ke ibu kota kerajaan Shu dengan mengikuti karapan di daerah sana. Han sepertinya masih kesakitan ketika bertarung dengan Wang. Dia pun memberitahu kepada Mo Chayun mungkin akan ada pertempuran besar di dunia kultivasi. Han pun meminta Mo Chayun untuk menenangkan pikirannya dan hidup damai di ibu kota. Han pun meminta Mo Chayun untuk menjaga dirinya baik-baik. Sambil menangis, Mo Chayun pun memeluk Han dan mengatakan ia ingin menjadi kultivator supaya ia bisa terus bersama Han. Han pun pergi meninggalkan Mo Chayun yang sedang menangis. Mo Chayun pun ikut karapan untuk pergi ke ibu kota. Dan film pun belum selesai. Di akhir film, bawahan Wang mengatakan kepada masternya bahwa mereka berhasil mengambil alih benteng keluarga Yan. Di sini kita diperlihatkan mereka sedang bersiap untuk menyerang 7 faksi, yang mana scene ini mungkin adalah cikal bakal season keduanya.
Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa ceritakan tentang alur dari episode spesial ini. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari saya, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang mau menyarankan film untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.